Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar atau membahas tentang pembelajaran ke-6 ya. Sebelum kita memulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik, silahkan dibuka bukunya pembelajaran ke-6 halaman 45. Ayo membaca, ayo mencoba. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi. Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, ini ada gambar festival makanan Nusantara, SD Nusantara ya. Ini gambarnya seperti ini ya, ada berbagai stand ya yang dapat dikunjungi oleh anak-anak atau pengunjung. Ayo mengamati, mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Nah, berhubung kita itu tidak bisa mengunjungi stand-stand ya. Nah, maka dari itu di sini ada silakan nanti dicari informasi, bisa dicari di Google dan lain-lain tentang nama stand. Misalkan di sini ada nama stand, jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dekorasi penunjang. Nama stand misalkan ya Jawa Tengah misalkan. Ini cuma nama stand misalkan Jawa Tengah. Jenis makanan Jawa Tengah itu apa khasnya, ciri khasnya. Kalian bisa misalkan apa ya? Itu pakaian ciri khasnya apa, terus kemudian pakaian adat Jawa Tengah itu apa, misalkan Jawa ya, bisa misalkan. Terus kemudian untuk informasi daerah ini misalkan Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Kemudian dekorasi penunjang stand di Jawa Tengah itu misalkan di Jawa Tengah ada wisata Candi Borobudur misalnya, berarti di sini ditulis gambar Candi Borobudur ya, dekorasi penunjangnya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja. Untuk nama stand silakan dicari daerah aja. Nama stand tulis daerah atau Bali atau Madura dan lain-lain. Jenis makanan ciri khasnya apa, silakan nanti browsing di Google ya, bisa cari sendiri, pasti ada. Atau kalian bisa mencari di buku-buku yang berhubungan dengan biasanya di atlas itu ada ya, kalau dulu bisa entah bebas sampai carinya lewat Google ataupun lewat buku-buku penunjang ya. Itu sampai di sini. Kemudian keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Ayo berlatih, festival makanan telah usai, masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Di stand Sumatera salah satu teman membawa juada 8 jam. Itu nama jenis makanan itu. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, ini gambar juada 8 jam. Ya, ini sudah dipotong-potong ya. Berarti perintahnya disuruh untuk menulis dalam bentuk lambang bilangan. Silahkan ditulis di sampingnya. Ini kira-kira berapa per berapa ya. Tulis di sini ya, sampingnya. Kemudian nomor 2, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, ini ada A, B, C, D. Nah, antara A sampai D itu tidak ada yang sama. Silahkan dicari
ya, dengan garis panah ya. A, B, C, D itu misalkan A yang cocoknya mana. Misalkan cocok A berpasangnya dengan D misalkan misalkan ya. Nomor 3, dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warna berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Ini ada 2/4. Nah, berarti silahkan diwarnai di sini. 2/4 itu bagaimana kira-kira warnanya? Pakai pensil juga bisa, ataupun pakai, jika kalian bisa mempunyai pensil warna, silahkan dipakai pensil warnanya. Jika tidak bisa, tidak ada ya silahkan pakai pensil saja, nggak apa-apa ya. Yang penting diwarna, diarsir atau diwarna. Nah, C, D juga demikian ya. Silahkan dicocokkan, ini ada 4/10, yang D ada 1/4. Ayo membaca, jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja, nikmati makanan atau minuman hangat. Ayo menulis, carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis ya. Di atas, di bacaan atas tadi ada berbagai kata ya. Di sini dicontohkan nomor 1 ada hujan, 2 petir, yang 3 sampai 5 itu masih kosong. Silahkan dicari di bacaan tadi. Kemudian setelah kalian menemukan kata, lalu tugas kalian yaitu mencari maknanya secara tertulis. Hujan maknanya apa? Silahkan dicari di kamus ya. Kamus besar Bahasa Indonesia itu ada hujan artinya apa, petir artinya apa ya. 3, 4, 5 juga demikian. Cari bacaan di atas tadi. Lanjutnya, ayo berlatih. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas ya. Ini silahkan ditulis berdasarkan pengalaman ya, ketika kalian itu ada melihat mendung terus kemudian hujan disertai dengan petir, itu bagaimana perasaan kalian? Silahkan diceritakan di sini. Untuk bacakan di depan kelas tidak mungkin, ini tidak bisa. Kalian bisa menggantinya, bisa kalian bacakan di depan orang tua ataupun teman kalian yang ada di rumah, keluarga kalian ya. Jika tidak ada, silahkan ditulis di sini. Bagaimana tulis cerita di tempat yang sudah disediakan. Kerjasama dengan orang tua, ini silahkan orang tua menemani Ananda saat turun hujan di rumah. Saat mendengar suara petir dan terlihat kilat bercahaya di langit, orang tua dapat memeluk Ananda dan meyakinkan untuknya tidak perlu takut. Orang tua juga dapat menjelaskan apa itu petir dan kilat sehingga Ananda makin memahaminya. Ini bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Selanjutnya bisa kita sambung besok ya. Baik anak-anak, nanti jika kalian kurang paham bisa bertanya kepada Pak Wahab ya. Mana yang kurang paham nanti silahkan bertanya ke Pak Wahab. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari Pak Wahab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.